Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Lisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Menteri Investasi Bahlil optimis bahwa target investasi pada tahun 2022 sebesar 1.200 triliun akan tercapai. Hal tersebut mengacu pada catatan realisasi investasi tahun 2021 yang mencapai angka 901,02 triliun dan melebihi target. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meyakini target investasi pada tahun 2022 sebesar 1.200 triliun dapat tercapai. Hal ini terbukti dari catatan realisasi investasi 2021 mencapai 901,02 triliun. Capaian tersebut melampaui target investasi yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 858,5 triliun maupun target Presiden Joko Widodo sebesar 900 triliun. Dengan angka investasi sepanjang 2021 telah menciptakan tenaga kerja sebanyak 2,7 juta. Serta realisasi penanaman modal asing sebesar 127,5 triliun atau tumbuh 12,5% dan investasi dalam negeri sebesar 114,1 triliun, naik 12,6% year on year. Oleh karena itu, pihaknya memiliki beragam cara untuk mengawal target investasi bernilai 1.200 triliun pada tahun 2022. Selain melalui transformasi ekonomi, Kementerian Investasi akan memperbaiki sistem perizinan online lewat online single submission. Strateginya yang pertama adalah kita akan memaksimalkan potensi investasi yang izin-izinnya atau fasilitasnya sudah kita lakukan. Kemarin saya katakan bahwa beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan insentif, ada kurang lebih sekitar 2.000 triliun lebih, ini akan menjadi bagian terpenting yang akan menjadi skala prioritas kita. Yang kedua adalah investasi-investasi yang mulai kita launching mulai dari tahun 2021, baik di awal maupun pertengahan, ini kita akan push untuk segera mereka melakukan konstruksi dengan mempercepat schedule mereka. Contoh katakanlah membangun pabrik 36 bulan, kita majukan menjadi 30 bulan. Ini berarti bisa mempercepat realisasi dan menaikkan angka realisasi. Yang ketiga adalah kita akan tetap untuk bertempur di global. Karena kemampuan keuangan kita di negara kita dan uang yang tersedia di bank itu pasti berkurang, pasti tidak cukup untuk kita meningkatkan realisasi investasi kita 1.200 triliun tersebut. Maka saya akan membentukkan tim ini yang akan melakukan kerja untuk berkompetisi di beberapa negara, termasuk di Uni Emirat Arab, kemudian di China, di Korea, di Jepang, Eropa, dan Amerika. Pemirsa, pada kesempatan yang sama, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi pada kuartal 4 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,5%. Selain itu, realisasi investasi pada kuartal 4 2021 mayoritas terpusat di luar Jawa dengan nilai mencapai 27,5 triliun atau sebesar 52,8%. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi pada kuartal 4 2021 mengalami kenaikan 12,5% menjadi 241,6 triliun dari sebelumnya 214,7 triliun. Bahlil mengatakan realisasi investasi sebesar 241,6 triliun tersebut terdiri dari penanaman modal asing sebesar 122,3 triliun atau 50,6% dan penanaman modal dalam negeri sebesar 119,3 triliun atau 49,4%. Selain itu, realisasi investasi pada kuartal 4 2021 mayoritas terpusat di luar Jawa dengan nilai mencapai 27,5 triliun atau sebesar 52,8%. Sementara untuk Pulau Jawa hanya 114,1 triliun atau 47,2%. Kuartal ketiga pada tahun 2020
sampai dengan sekarang investasi di luar Pulau Jawa itu lebih tinggi sekarang. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi bahwa ini adalah dampak dari pembangunan infrastruktur yang masif pada periode pertama Pak Jokowi dengan Pak JK. Karena salah satu syarat untuk orang melakukan investasi itu adalah bagaimana infrastruktur dan fasilitas lainnya sudah menunjang. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pelepasan ekspor perdana smelter grade alumina sebesar 104 miliar di Kepulauan Riau. Presiden menekankan kepada setiap perusahaan untuk stop melakukan ekspor bahan mentah. Presiden melepas ekspor perdana smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina di kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa 25 Januari 2022. Pelepasan smelter grade alumina ini sebanyak 21.001 ton dengan nilai ekspor mencapai 104 miliar rupiah. Dalam sambutannya, Presiden kembali menekankan untuk stop ekspor bahan mentah dan mendorong perusahaan-perusahaan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah. Presiden juga berharap agar semua kalangan mau mengubah pola pikir untuk melakukan hilirisasi industri. Ini harus menjadi negara industri kalau kita mau maju, karena nilai tambahnya ada di situ. Dan dengan risiko apapun, satu persatu akan saya stop. Ini ke stop, ini kita digugat oleh WTO, silahkan gugat. Nanti stop, boksit, stop. Mesti ada yang gugat lagi, silahkan gugat, nggak apa-apa. Kita hadapi. Pemirsa, informasi lainnya, Menteri Sosial Republik Indonesia meninjau dan memberikan bantuan kepada korban banjir dan longsor yang ada di Kabupaten Pekalongan. Menteri Sosial juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini meninjau lokasi banjir dan longsor di kawasan pegunungan bagian selatan Kabupaten Pekalongan. Banjir tersebut mengakibatkan akses jalan utama Petung Kriodo Doro terputus. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan berupa paket logistik, sembako, dan perlengkapan kebersihan. Masyarakat juga diimbau untuk lebih meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Global warming ini cukup besar sekali. Yang dulu daerah nggak banjir, sekarang banjir. Nah, karena itu memang antisipasi kita harus lebih siap. Tidak bisa kita membiarkan atau menerima, karena yang dampaknya, impactnya kepada masyarakat. Sudah bantu alat berat nanti satu gitu. Untuk nangani sini, saya minta untuk nangani sini supaya nanti di Kerok tadi ada yang badan sungai, sebetulnya itu sungai, tapi sudah jadi daratan. Nah, daratan sehingga mungkin perlu dikembalikan fungsi sungai tadi seperti di awal begitu. Menutup informasi terakhir, Menteri Sekretaris Negara meninjau pelaksanaan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah. Revitalisasi ini akan menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai ultimate showcase of Indonesia, yang berarti akan lebih menonjolkan potensi daerah dan budaya Indonesia secara modern dan inspiratif. Taman Mini Indonesia Indah saat ini tengah menjalani proses renovasi besar-besaran. Kawasan wisata yang dikenal sebagai miniatur Indonesia ini bersolek untuk wajah barunya. Menteri Sekretaris Negara meninjau pelaksanaan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah yang bersiap menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dan menjadi tuan rumah event nasional maupun internasional seperti presidensi G20. Sebelumnya, Menteri PUPR telah mengalokasikan dana sebesar 1,13 triliun untuk kegiatan renovasi ini. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan khusus Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR.
Revitalisasi ini akan menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai the ultimate showcase of Indonesia, yang berarti akan lebih menonjolkan potensi daerah dan budaya Indonesia secara modern dan inspiratif. Selain merombak bangunan-bangunan yang terbengkalai, pengelola akan memperbaiki sejumlah bangunan seperti Anjungan dan Danau Archipelago. Menteri Sekretaris Negara memberikan arahan agar revitalisasi Taman Mini Indonesia tetap memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh kalangan masyarakat. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Bona Azari Nusak pamit, sampai jumpa.